Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Andrew Pratama Putra, dosen prodi arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran pada mata kuliah evaluasi penghuni. Penjelasan ini meliputi implementasi delivery, interaction, and assessment sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kemudian dilanjutkan dengan cuplikan proses pembelajaran pada salah satu materi kuliah. Mata kuliah evaluasi penghuni ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode MB58425P5. Mata kuliah ini mempelajari konsep, teori, metodologi, dan penerapan evaluasi terhadap kinerja bangunan setelah digunakan oleh penghuninya. Mahasiswa diberperan dalam mengevaluasi dari segi aspek fungsional, aspek teknis, lingkungan, sosial, psikologis, dan kepuasan pengguna melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, ataupun mixed methods. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan evaluasi penghuni secara sistematis dan menyusun rekomendasi yang mampu mendukung peningkatan kualitas bangunan. Materi ini mendukung CPL Body, yaitu CPL 2, CPL 3, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan disetujui oleh Koordinator Program Studi dan Gugus Penjamin Mutu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu memahami konsep, teori, tahapan, serta alur kerja evaluasi penghuni sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, mampu menerapkan metode evaluasi penghuni dengan menentukan objek studi kasus yang sesuai dengan konteks lokal dan prinsip keberlanjutan. Yang ketiga, menganalisis objek kasus melalui penyusunan rencana kerja, pelaksanaan survei, dan pengolahan data hasil evaluasi. Yang keempat, menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kualitas desain dan kinerja bangunan. Dan yang kelima, menyusun laporan evaluasi penghuni secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. 3 komponen utama atau DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, akan saya berikan materi dan juga FPS yang diberikan awal perkuliahan. Untuk delivery, pada mata kuliah ini, pembelajaran akan saya laksanakan dengan pendekatan student-centered learning dan project-based learning. Artinya, mahasiswa tidak hanya mendengarkan pelajaran teori di kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam sebuah proyek evaluasi penghuni yang dikerjakan secara bertahap. Pembelajaran dimulai dari pemahaman konsep dasar, teori, dan metodologi evaluasi penghuni melalui pertemuan tatap muka di kelas. Setelah itu, mahasiswa saya arahkan untuk menentukan objek studi kasus, menyusun instrumen evaluasi, dan menyiapkan rencana kerja. Berikutnya, mereka melakukan kunjungan lapangan untuk mengamati kondisi bangunan secara langsung, melakukan observasi, wawancara, kuesioner, dan bila diperlukan pengukuran teknik sesuai karakter objek yang dievaluasi. Dalam proses ini, saya menggunakan beberapa media pembelajaran seperti presentasi, studi kasus, diskusi kelompok, kuis interaktif, dan tembang kerja proyek. Semua media tersebut saya gunakan agar mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan menjalankan setiap tahapan proyek secara lebih terarah. Interaksi dalam pembelajaran saya rancang agar mahasiswa aktif sejak awal perkuliahan. Biasanya, saya mulai dengan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan pengalaman mereka menggunakan bangunan, misalnya ruang kuliah, perpustakaan, atau gedung pelayanan publik. Dan pertanyaan itu mahasiswa kemudian berdiskusi untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mereka temukan pada bangunan tersebut. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan saya memberikan tanggapan serta penguatan bersama mahasiswa lainnya. Selain di kelas, interaksi juga saya lakukan melalui konsultasi, bimbingan, dan refleksi terhadap perkembangan proyek evaluasi penghuni yang sedang dikerjakan oleh setiap kelompok. Melalui proses ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, dan mengambil keputusan berdasarkan data hasil evaluasi. Assessment. Penilaian saya lakukan secara autentik dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik student-centered learning dan project-based learning. Jadi penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dijalani mahasiswa selama pembelajaran.
Penilaian proses saya lakukan melalui keaktifan di kelas, kemampuan bekerja sama, partisipasi selama kunjungan lapangan, serta perkembangan proyek pada setiap tahap. Sementara itu, untuk penilaian hasil dilakukan melalui laporan evaluasi purnahuni, presentasi hasil proyek, UTS, dan juga ujian akhir semester. Indikator penilaian mencakup pemahaman konsep, ketepatan penerapan metodologi, kualitas analisis data, dan ketepatan penyusunan rekomendasi, kemampuan komunikasi ilmiah, dan kualitas laporan sesuai standar akademik. Dengan cara ini, capaian pembelajaran dapat diukur secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional mahasiswa. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, berupa buku karangan saya sendiri dengan judul yang sama, yaitu Evaluasi Purnahuni, yang dilengkapi dengan aturan perencanaan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia dan juga standar-standar internasional. Dilengkapi juga dengan beberapa artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan terkini. Materi pembelajaran. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi konsep evaluasi purnahuni. Mahasiswa akan mempelajari 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, memahami konsep dasar evaluasi purnahuni sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja bangunan setelah digunakan oleh penghuninya. Kedua, memahami sejarah dan perkembangan evaluasi purnahuni dalam praktek arsitektur, serta bagaimana metode ini berkembang menjadi salah satu pendekatan penting dalam peningkatan kualitas lingkungan binaan. Yang ketiga, memahami relevansi evaluasi purnahuni terhadap standar kualitas bangunan di Indonesia, termasuk kaitannya dengan aspek kenyamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman konseptual yang kuat sebelum melaksanakan studi kasus pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah evaluasi purnahuni. Nah, mungkin dari kebanyakan dari kalian adalah program pertama kali untuk mata kuliah ini. Nah, kalau mendengar nama mata kuliahnya, kalian punya bayangan nggak kalau selama 1 semester ke depan itu kita bakalan ngapain? Kalau dari namanya, mata kuliah evaluasi purnahuni. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Stefani. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Ner. Mungkin untuk selanjutnya setelah kami pelajari mata kuliah ini, mungkin selama semester akan berjalan ini, kita akan lebih mempelajari suatu bangunan. Mungkin bangunan yang setelah sudah lama ditempati, kemudian dari kami tugasnya akan lebih mengevaluasi apa saja yang telah terjadi setelah rumah ini ditempati, seperti mata kuliah ini untuk evaluasi purnahuni atau setelah ditempati bangunan itu. Mungkin Oke. itu yang kita pelajari. Terima kasih, Mir. Oke, terima kasih. Jadi secara umum dari namanya sebenarnya kita kayak sudah punya gambaran bahwa kita akan mencoba evaluasi purnahuni. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini kalian bisa mengunduh bahan ajarnya itu di sini, di QR code yang kalian bisa akses. Nah, di sana itu kalian akan mendapatkan rencana pembelajaran untuk semester ini. Kemudian akan ada buku ajar yang saya tulis bersama dengan Menem Farudin Soeharto. Dan kemudian ada juga laporan untuk evaluasi purnahuni. Biasanya yang kayak draft, apa-apa saja, item-item apa saja yang akan kita kaji di dalam suatu bangunan. Oke, jadi nanti item-itemnya itu nanti akan dibahas lebih lanjut di dimensi evaluasi purnahuni. Oke, next. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di atas, yang kayak gambar ini pertama, yang pertama pojok kiri atas kalian lihat, kalian perhatikan, ini adalah contoh orang kesakitan. Nah, kesakitannya itu karena apa biasanya?
Ah, tangga. Kemudian yang kedua ini ada orang kepanasan. Yang ketiga ini yang di tengah, dia membaca tapi gelap-gelapan begitu. Nah mungkin biasa kalian alami juga di kelas-kelas tertentu ya, yang mungkin pencahayaannya kurang baik. Nah kemudian yang gambar keempat ini bingung arah. Nah mungkin kalian pernah alami juga ketika kalian pertama kali datang di sini dan kemudian bingung fakultas teknik di mana, ya kan? Oke. Dan yang terakhir ini sama, tapi konteksnya mungkin berbeda bagi teman-teman kita yang disabilitas. Itu biasanya anggaplah dia mungkin mau ke kantor pusat kayaknya setengah mati ya kan? Atau mungkin jangankan ke kantor pusat, mungkin kalau di sini setengah mati juga. Ya. Nah, dari kelima contoh yang saya kasih ini, kira-kira apa penyebabnya? Tapi ini biasanya kan sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi bahwa contoh kalau kita naik tangga di studio, turun-turun kok capek ya. Idealnya bahwa ketika kita menaiki tangga, tangganya itu pas. Tingginya pas, kaki kita pas, muat semua. Ada yang biasa cuma setengah, upgrade-nya kita cuma gigit begitu, ya kan? Otomatis betisnya kena capek. Yang kedua, biasanya ruangannya sudah didesain untuk misalnya arsitektur alami begitu, terbuka, tropis, ya kan? Tapi tiba-tiba ternyata ditutup semua untuk pasang AC, AC-nya rusak ya kepanasan, ya kan? Alasannya kenapa ditutup? Biar tidak ada debu masuk. Ya, itu yang biasa menyebabkan penghawaan suatu ruangan tidak bagus. Yang ketiga, yang ini ya biasa mungkin sudah ada lampunya, ya kan sudah didesain sama arsiteknya lampunya watt sekian, kemudian putus diganti yang mungkin speknya berbeda. Jadi orang ketika mau membaca di situ jadinya mungkin baru 15 menit sudah capek matanya, lelah, iya kan? Kemudian yang ini ya biasa karena ternyata setelah dibangun sebuah rumah, kantor, pemukiman itu ternyata aksesnya kurang memudahkan, dong. Ya kan? Contoh biasanya kalau kita rumah sakit itu idealnya kan pendaftaran IGD itu di depan. Tapi ternyata ada juga yang ternyata di samping, ya kan? Yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya bukan keinginan, tapi kebutuhan pengguna. Dan yang ini yang paling sekarang lebih sorot itu bahwa desain itu harus inklusif. Bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk mengakses bangunan tersebut. Mau dia sehat, mau dia kurang maksudnya disabilitas. Nah, jadi itu beberapa contoh bahwa bangunan setelah ditinggali itu pun tetap perlu dievaluasi. Nah, itulah fungsi dari mata kuliah ini. Jadi tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah konsep evaluasi penghuni. Jadi kalian akan belajar apa itu definisinya, kemudian apa fungsinya, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, aspek-aspek apa saja yang termasuk di evaluasi penghuni, kemudian kedalamannya seperti apa, bagaimana tingkat kedalamannya, apakah kita analisis semua atau cuma sebagian atau secara singkat, kemudian metodenya. Oke, kemudian kita juga akan belajar sejarah dan perkembangan EPH dalam praktik arsitektur. Kenapa EPH itu baru muncul sekarang? Ya kan, baru booming sekarang. Kemudian yang terakhir, relevansi EPH dengan standar kualitas bangunan di Indonesia. Oke, next. Nah, jadi tadi sudah hampir benar definisi yang diungkapkan oleh teman kalian, Stefani, tapi definisi yang paling sesuai adalah proses sistematis. Jadi sistematis. Ada urutan, ada proses kerja untuk menilai kinerja bangunan setelah dihuni. Jadi bukan pas ditinggali, jadi setelah dihuni. Yang menggabungkan pengukuran kondisi fisik lingkungan dengan penilaian pengalaman pengguna. Jadi ini ada juga yang paling penting bahwa penilaian pengalaman pengguna. Karena setiap pengguna itu unik. Nah, misal kalau kalian punya kos misalnya kan, mungkin kalau kosnya Stefani kamu mungkin ya nyaman-nyaman saja tinggal di situ.
Tapi mungkin ketika siapa lagi namanya? Jalis yang datang di situ, kok semacam apa ini, ya kan? Ya mungkin ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa ruang yang sama, tapi persepsinya seseorang itu bisa berbeda terhadap ruang itu. Ya mungkin bagi Stefania, saya nyaman-nyaman saja. Saya cukup dengan kamar tidur, meja kerja belajar, kamar mandi selesai. Mungkin bagi cewek tidak. Oh tidak. No, ini tidak nyaman. Harus ada mungkin misalnya lemari, harus ada meja make up, harus ada meja makan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pengalaman pengguna juga menjadi penting di ketika kita mengevaluasi sebuah bangunan. Nah, bicara tentang sejarah EPH dunia itu terjadi di awal 60-70-an bahwa ternyata siklus hidup bangunan itu dimulai dari ketika materialnya ditambang hingga sampai akhirnya bangunan itu selesai dirubuhkan. Jadi maka menjadi penting untuk bahwa kita sebagai arsitek juga memperhatikan setelah bangunan itu dibangun, penggunanya nyaman tidak, puas tidak dengan karya kita, oke? Kemudian pada tahun 80-an berkembang menjadi kajian multidisipliner, bukan hanya arsitek tapi melibatkan psikolog juga, melibatkan manajer dan insinyur-insinyur di bidang ilmu teknik yang lain. Dan kemudian dari tahun 2000-an hingga sekarang itu sudah banyak muncul paradigma baru bahwa bangunan itu selain nyaman memenuhi aspek-aspek itu, juga harus memenuhi aspek green building. Oke. Next. Nah, kalau kita di Indonesia ini agak-agak telat sadar. Memang kita dulu itu nggak ada persetan. Cuma selesai bangun, selesai tanda tangan, serah terima, selesai. Saya sebagai arsitek lepas tanggung jawab. Ya kan? Nah, kemudian di awal tahun 90-an itu sudah mulai kajian mengenai EPH oleh para akademisi dan mahasiswa yang belajar mengenai arsitektur di perguruan tinggi. Nah, tapi aplikasinya masih terbatas di rumah sakit, perumahan, dan bangunan-bangunan sederhana. Kemudian di 2010-an sudah mulai meningkat kesadaran akan green building, khususnya pada proyek besar seperti gedung perkantoran dan fasilitas pendidikan. Nah, sekarang di 2020-an ini kalau Indonesia, kalau kalian sering baca-baca artikelnya itu sudah mulai banyak pendekatan penggunaan teknologi berbasis internet misalnya kayak IoT. Tantangan utama yang kita hadapi di Indonesia ini dalam melaksanakan EPH ini ada 3. Yang pertama dari segi regulasi, belum ada yang mewajibkan aturan yang secara betul-betul mewajibkan bahwa itu harus kayak hemat energi misalnya. Bilang penggunaan energinya harus sekian, penggunaan airnya harus sekian. Itu belum ada. Jadi aturannya itu masih terlalu umum, belum terlalu spesifik. Daerah yang punya aturan bangunan hijau itu masih sangat sedikit. Kemudian dari segi SDM, orang yang capable melakukan evaluasi untuk bangunan itu masih sangat sedikit juga. Dan yang terakhir ini yang paling sering kita juga jumpai bahwa dari segi paradigma masih banyak, bukan kita sebagai arsitek tapi pengguna juga yang merasa bahwa bangunan itu tuh yang penting bagus secara kelihatan. Yang kita ikuti itu mau tidak mau kita mengacu pada standar nasional Indonesia, SNI. Ini adalah beberapa aturan SNI yang mengatur tentang tata cara perancangan sistem ventilasi, perancangan pencahayaan alami, perancangan lingkungan perumahan, dan kinerja energi minimum pencahayaan. Selanjutnya saya akan melakukan diskusi kelompok dengan kalian. Kalian mungkin bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok A nanti akan membahas untuk contoh simpelnya saja dari bangunan kelas ini. Menurut kalian kelebihannya apa untuk kelompok A? Dan untuk kelompok B, menurut kalian apa sih yang kurang dari bangunan ini? Oke, silahkan dibagi kelompoknya.
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang kelebihan dari ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Julius Simanjuntak Lagu dari Angkatan 25. Baik, langsung saja. Tadi kami dari kelompok 1 telah berdiskusi sedikit tentang kelebihan dari ruangan ini. Terus ada beberapa yang menjadi kelebihan. Yang pertama adalah pencahayaan lumayan bagus, mendukung. Kemudian dari segi kebisingan rendah karena jauh dari jalan raya. Kemudian juga sirkulasi udara lumayan sejuk. Jadi mungkin beberapa dari kelebihan dari ruangan ini. Terima kasih. Baik, dari hasil kelompok kami, menurut kami kekurangan dari ruangan ini yaitu dari sirkulasi udaranya masih kurang. Kemudian dari misalnya dari segi penggunaan warna, kemudian dari layoutnya itu masih kurang tertata dengan rapi. Oke, terima kasih. Oke, jadi hasil dari diskusi kelompok kalian yang kemudian kalian paparkan itu, ya semuanya benar. Karena itu adalah persepsi kalian dalam menggunakan ruangan ini. Tadi disebutkan bahwa kelebihannya yang pertama adalah pencahayaannya bagus, iya. Karena memang kita masih bisa melihat, membaca, beraktivitas di ruangan ini tanpa kendala dari sisi pencahayaan, ya. Kemudian tadi yang kedua disebutkan bahwa dari segi kebisingan, bahwa ketika dalam proses belajar mengajar kita tidak terganggu oleh aktivitas orang lain yang ada di luar. Mau yang naik motor, mau yang berbicara. Jadi kita bisa fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen. Kemudian tadi yang terakhir disebutkan suhu udaranya nyaman. Ya, dari segi suhu udara memang masih nyaman, masih ada di sekitarnya 22 sampai 28 derajat. Tanpa AC pun di siang hari di sini di Tomohon ya enak, nyaman. Oke, kemudian lanjut tadi dari segi kekurangan disebutkan bahwa dari segi sirkulasi udara, ya mungkin dari segi suhu nyaman, tapi secara sirkulasi ya yang terbuka cuma pintu ini. Otomatis proses pertukaran udara yang ada di ruangan ini tidak seefektif di ruangan-ruangan yang lain mungkin yang memang jendelanya bisa terbuka. Oke. Kemudian juga tadi dari segi estetika. Kelompok kedua tadi mengkritisi bahwa pemilihan warnanya itu kurang konsisten dan cenderung tabrak warna. Ya kan? Kursinya biru, di sana orange, ya kan? Krem, putih. Jadi tidak ada tema-tema warna tertentu yang dipilih. Kemudian yang terakhir tadi disebutkan bahwa penataan kursi dan meja menurut tim 2 itu masih kurang efisien. Ya mungkin yang dilihat mungkin masih ada meja yang tidak sesuai pada tempatnya, kursi yang masih belum ada layout khusus untuk ruangan ini. Jadi semua itu ya benar. Nah, selanjutnya di akhir akan ada kuis yang bisa kalian akses di sini. Ya, silahkan di scan. Oke. Ya, sudah ada 2 partisipan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah semua ya? Kalau sudah semua kita bisa mulai untuk kuis materi hari ini. Jadi semua bisa mengisi langsung dari HP-nya masing-masing. Kuisnya itu berdasarkan materi apa yang telah saya sampaikan hari ini. Oke? Ya, silakan dijawab. Oke, jadi yang peringkat pertama adalah Steve, yang kedua ada Claudio, sekarang disusul oleh Chelsea. Evan. Jadi Evan adalah orang yang paling pertama menyelesaikan kuis ini. Kemudian ada Chip dan Tabita. Sudah isi semua?
Kesimpulannya, evaluasi penghuni adalah proses penting untuk menilai kinerja bangunan setelah digunakan. Melalui EPH kita dapat memahami apakah bangunan sudah memenuhi kebutuhan pengguna, ingat kebutuhan pengguna, apakah desainnya efektif, dan bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas desain di masa mendatang. Karena itu EPH menjadi salah satu pendekatan penting dalam praktik arsitektur yang tidak hanya berorientasi pada desain, tetapi juga pada pengalaman nyata pengguna bangunan. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai konsep evaluasi penghuni. Tadi kita sudah membahas mengenai konsep dasar evaluasi penghuni yang terdiri definisi, fungsi, dimensi, kemudian tingkat kedalaman, fungsinya. Kemudian kita juga belajar dari segi sejarah EPH di dunia dan bagaimana penerapan EPH untuk di Indonesia saat ini. Kita sudah tadi belajar ada beberapa kekurangan, standar-standarnya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teori dasar penghuni. Jadi apa sih teori yang mempengaruhi evaluasi penghuni, kayak kalau pengguna misalnya kayak kenyamanan ruang, apa teorinya. Oke. Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Demikian penjelasan implementasi, delivery, interaction, dan asesmen pada mata kuliah evaluasi penghuni beserta cuplikan pembelajarannya. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dan praktik melalui project-based learning sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan evaluasi penghuni secara sistematis dan profesional. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.